Teguhkanlah hati kami ya Tuhan, bukan karena segala fasilitas yang Kau sediakan kepada kami, tapi karena Engkau memberikan dirimu untuk kami. Apa yang lebih besar daripada hal itu? Bahkan nyawamu telah Kau berikan menjadi korban penebusan untuk menebus kami, mendamaikan kami dengan Allah, menjadikan kami anak-anak Allah yang diberikan hak istimewa untuk boleh menikmati Allah dan bersekutu di hadapan Allah. Sekali lagi kami bersyukur, dan biarlah kiranya semakin teguh hati kami. Engkau juga memperlengkapi kami, menyediakan kami firman yang terus memperlengkapi, membentuk kami, menyediakan doa untuk kami boleh berseru dan datang kepadamu kapan saja, di mana saja, dan menyediakan kami gerejamu sebagai persekutuan kami di antara kami untuk saling mendoakan dan saling membangun sebagai keluarga kerajaan Allah. Terpujilah Engkau untuk semuanya ini. Sekali lagi kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami jalani pada pagi hari ini sebagai jemaat Tuhan di MRI Sunter. Biarlah kiranya kami semakin bertumbuh, semakin bertambah-tambah di dalam kasih, di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, sehingga kami menjadi satu keluarga yang Tuhan bentuk, Tuhan pimpin untuk bertumbuh bersama di tempat ini dan menjadi orang-orang yang diutus keluar bersama di dalam segala pelayanan kehidupan kami, di tengah-tengah rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan di dalam seluruh kesaksian kehidupan kami. Kami mintakan belas kasih Tuhan untuk saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Beranugerahlah, berbicaralah kepada kami. Sekali lagi kami serahkan hamba-Mu, kuduskan, menyatakan isi hati-Mu. Dan kami serahkan setiap kami yang mendengarkan, berkati, beri kami hati yang mau terus belajar, mau terus dikoreksi, mau terus dipimpin oleh terang firman Allah. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian. Pagi ini kita akan memulai seri eksposisi kita dari kitab Kisah Para Rasul sebagai permulaan dari keluarga kerajaan Allah, permulaan dari gereja. Mari kita membuka Kisah Para Rasul dari pasal 1 ayat 1 dan 3, dan nanti kita melihat surat Lukas dari pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kita sama-sama membaca Kisah Para Rasul 1 dari ayat 1 sampai yang ketiga. Beberapa kali kita ulang membaca bagian ini ya. Kisah Para Rasul 1 dari ayat 1 sampai 3, bersama-sama membaca ketiga ayat ini secara berlahan-lahan seluruh jemaat Tuhan. 3, ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sekarang kita membuka Lukas pasal 1 dari ayat 1 sampai 4. Saya bacakan buat kita semua. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ini buku yang pertama, sebagaimana tadi dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis. Sekarang kita lihat rujukan kepada buku pertama dari kitab Lukas pasal 1 sampai ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagi kamu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Kita memasuki pembahasan kita di dalam Kisah Para Rasul dari seri tentang doktrin kerajaan Allah. Bapak Ibu sekalian, di dalam hal ini tentu di dalam bagian pertama ada pengantar yang mungkin bagi sebagian kita akan rasa boring. Bersabar karena kita akan melihat satu misteri keindahan, kelimpahan kebenaran firman Tuhan, rahasia yang begitu limpah dari surat Kisah Para Rasul. Nah sekarang kita coba lihat ya di dalam pengantar dari Kisah Para Rasul ini. Kisah Para Rasul adalah surat kedua yang dituliskan oleh Lukas. Maafkan saya ya, bersabar. Saya sudah mendapatkan teguran dari jemaat. Mohon pelan-pelan sedikit. Oke, saya pelan. Saya juga sedang belajar ya untuk pelan. Seperti dikejar anjing saja. Saya tidak tahu kenapa
Sepertinya kalau memulai pelan itu rasa seperti kok mau korslet gitu ya. Jadi lupa. Oke, belajar. Mari kita sama-sama belajar lagi. Surat kedua yang dituliskan oleh Lukas kepada jemaat Tuhan. Menarik, kalau kita lihat di dalam penulisan pada zaman itu saudara-saudara sekalian, perkamen-perkamen yang terkumpul, bahkan kita masih mendapatkan scroll yang seperti itu, ada kopi-kopi yang dilakukan. Ingat beberapa waktu lalu Pak Tong memamerkan itu di gereja pusat, ada seorang yang memberikan seperti scroll itu kepada kita, tapi itu sudah dari kertas. Pada zaman itu mereka melakukannya, menuliskan surat-surat mereka itu di papirus. Jadi pada zaman itu orang yang menulis itu ada dua hal. Pertama harus bermodal karena itu sangat mahal. Kedua harus orang yang pinter. Nggak ada momen untuk tip X. Kalau kita salah sedikit tip X. Kalau sekarang bukan tip X lagi ya. Komputer tinggal yang selalu ini yang ditekan-tekan delete untuk ketik. Pada zaman itu mereka harus memikirkan bagaimana menulisnya secara presisi sampai kertas itu selesai. Karena pada saat itu papirus itu diambil dari kulit dalam dekat kambium dari penyimpanan makanan pohon papirus. Jadi pohon papirus itu agak gede sedikit seperti batang ranting pohon gitu ya. Nah kalau dia dibelah ada seratnya itu loh, seperti kalau kulit pisang kan ada seratnya. Nah model itu yang dikumpulkan satu-satu disusun jadi kertas. Jadinya nanti jadi seperti warna coklat dia setelah dikeringkan. Nah kertas ini yang disusun menjadi sebuah gulungan nanti, dan itu sudah presisi, sudah ada hukum bakunya, ukurannya kurang lebih 35 feet. Atau kalau dikasihkan ke meter 10,56 kalau nggak salah ya, 10,56 meter panjangnya. Jadi itu yang akan digulung, itu akan dibukakan untuk dituliskan. Nah di dalam hal ini seorang Lukas menuliskan dua suratnya di dalam dua gulungan. Satu gulungan perkamen pertama, satu gulungan manuskrip dari papirus itu kitab Lukas, yang gulungan kedua itu adalah kitab Kisah Para Rasul. Jadi tulisan Lukas ini adalah tulisan yang sangat common di dalam gereja Tuhan. Pertanyaan sedikit, kita lompat ke dalam doktrin gereja ya. Bagaimana kanon gereja, bapak-bapak gereja mengumpulkan cuman ini kitab. Di tengah-tengah kitab yang begitu banyak pada zaman itu. Bahkan diperkirakan ada puluhan surat tulisan Paulus. Kenapa cuma 13? Lalu dari Injil, ada begitu banyak Injil yang lain. Kenapa cuma 4? Bagaimana dengan Injil Thomas, Injil Yudas dan segala macamnya? Kenapa cuma ini? Apakah gereja punya otoritas untuk menetapkan yang ini yang sah, yang ini yang tidak? Enggak. Tapi gereja menyelidikinya berdasarkan penggunaan kitab-kitab itu di dalam gereja Tuhan pada zaman itu. Jadi sepanjang perjalanan sejarah pada abad kedua, abad ketiga, mereka mentrace kembali di dalam perjalanan gereja. Kitab-kitab mana yang selalu digilir ke gereja-gereja untuk dibacakan, untuk dikopikan, untuk dibacakan lagi di gereja-gereja lain. Nah itu cara jemaat mula-mula melihat sehingga surat-surat yang lain tidak terpakai. Sehingga yang terpakai, yang selalu rutin dipakai jemaat Tuhan adalah surat-surat ini. Inilah yang dikanon di dalam Alkitab. Nah kembali kepada surat Lukas. Jadi di dalam gulungan itu dibawalah dikeliling kepada gereja-gereja dua gulungan ini yang selalu dibacakan di dalam gereja Tuhan. Baik kitab Lukas, baik juga kitab Kisah Para Rasul. Ini dua gulungan. Nah pada dasarnya kedua gulungan ini tidak dapat dipisahkan. Dua memang, tapi selalu dibawa beriringan kemanapun. Ini yang dikenal sebagai kitab Lukas sebagai kitab dua volume. Volume Lukas, volume Kisah Para Rasul. Begitu ya. The Act of the Apostle, itu yang surat bagian yang keduanya. Nah menariknya adalah kenapa jadi terpisah, karena seiring pertumbuhan jemaat mula-mula pada saat itu, mereka mulai memilah-milah kitab. Maka fokus jemaat pada zaman itu di dalam abad pertama itu ke abad kedua, mereka mulai menyatukan keempat kitab Injil menjadi 4 gulungan yang tidak boleh dipisahkan. Perspektif Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sehingga Kisah Para Rasulnya seperti dipinggirkan terlebih dahulu untuk melihat keempat kitab Injil secara utuh, baru melihat nanti surat keduanya Lukas sebagai perjalanan berikutnya.
Jadi kisah tentang Kristus disatukan di dalam kisah 4 Injil, lalu setelah itu perjalanan berikutnya umat Tuhan di dalam kisah para rasul. Nah, itu yang membuat sepertinya ada keterpisahan. Tapi sebenarnya dari motif awalnya pembacaan gereja mula-mula tidak ada pemisahan antara kisah para rasul dengan surat pertamanya Lukas. Nah, ini story yang boleh kita tahu sedikit di dalam latar belakangnya ya. Jadi buku ini dituliskan oleh Lukas kepada siapa? Tadi kita baca, hai Theophilus, itu katanya ya. Jadi siapa penulis? Lukas. Kepada siapa ditulis? Kepada Theophilus. Siapa Theophilus ini? Kata Theophilus memang menarik, sangat indah. Theophilia. 2 kata yang menjadi satu, Theophilus. Memiliki 2 makna. Theo itu Allah, philia itu kasih. Yang dikasihi oleh Allah. Atau dia bermakna ganda, yang mengasihi Allah. Ini makna dari nama kata Theophilus. Sehingga beberapa penafsir, bahkan banyak penafsir mengatakan, jadi sebenarnya Lukas ini tulis kepada siapa? Ini bukan tulis kepada satu orang tunggal loh, kata para penafsir. Tentu kita nggak setuju ini ya, walaupun ini baik tujuannya, tapi ini kurang tepat. Dikatakan apa? Oh ya, ini bukan kepada orang tunggal dituliskan oleh Lukas. Ini sebenarnya menjadi sebuah nama samaran, pseudo penamaannya. Karena pada zaman itu muncul penganiayaan kepada orang-orang Kristen dan berusaha untuk menghancurkan perkamen kitab-kitab suci orang Kristen. Jadi kalau suratnya itu waktu dibaca biasanya mereka cuma lihat dari pengantarnya. Kepada Theophilus, ini surat pribadi, ya sudah gak apa-apa, gak usah dihancurkan gitu kan ya. Tapi kalau salam kepadamu jemaat, ini orang Kristen nih, bakar gitu biasanya karena penafsirannya. Tapi kita gak setuju penafsiran itu, walaupun itu memang ada potensi menjadi seperti itu. Karena apa? Di dalam kisah kitab Lukas tadi kita baca, nama Theophilus itu benar-benar personal. Mari kita lihat sekali lagi, kepada Theophilus yang mulia. Menjadi satu pernyataan yang sangat clear untuk mengatakan kepada satu orang dengan identitas yang mulia. Maka dalam hal ini kita percaya bahwa Theophilus ini adalah memang seorang person, pribadi. Yang pakai kata kemuliaan itu biasanya merujuk kepada pejabat besar Romawi. Nah, ini konteksnya. Jadi dapat diperkirakan secara penafsiran memang Lukas sedang menuliskan kepada seorang yang baru saja mengalami pertobatan. Makanya tadi di dalam di dalam Lukas ya yang dikatakan tadi, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh-sungguh benar. Jadi Lukas menuliskan ini kepada Theophilus, seorang perwira besar di dalam petinggi Romawi yang dia mau beriman kepada iman Kristen. Tapi di dalam konflik batinnya dia bergumul di dalam peradaban. Tentu para pejabat-pejabat Roma itu bukan pejabat orang-orang bodoh. Mereka orang-orang pintar yang di dalam pendidikannya sangat syarat dengan filsafat. Jadi tentu seorang Theophilus adalah seorang pintar yang begitu besar sehingga dia bergumul dengan imannya, maka Lukas menuliskan ini kepada dia. Jadi apa tujuan Lukas menuliskan ini kepada Theophilus? Saudara sekalian, kalau kita melihat pembacaannya itu sangat clear, sangat syarat dengan apologetika. Nah, kita sering mendengar kalimat ini ya. Apa arti kata apologetika? Pembelaan, defense of faith, bahwa sebagaimana seorang Lukas menyatakan pembelaan imannya, menyatakan pertahanan statement imannya untuk membawa Theophilus menyadari bahwa apa yang kutuliskan ini, yang membawamu kepada iman ini, yang mungkin sekarang kau ragu ini, sekarang kutuliskan ini supaya engkau sadar apa yang kau imani itu benar. Saudara, menarik sekali dari kalimat ini, satu kalimat yang sederhana. Alkitab mengundang kita untuk membaca seperti Theophilus membaca. Apa yang ada di tanganmu ini saudara, sebuah kebenaran yang begitu besar, yang memimpinmu kepada kebenaran, yang membawamu kepada dasar hidup yang benar. Ini tujuannya surat ini dituliskan. Oke, kita lanjut. Jadi tujuan Lukas sebagai sebagai apologetika, sebagai pembelaan terhadap iman Kristen, dan di dalam hal ini sekaligus juga di dalam surat khususnya kisah para rasul, mulai nanti dari ayat pasal 7, pasal 8, pasal 9
Sampai pasal 16 itu puncaknya. Seluruh defense of faith ini bertambah kepada defense atau pembelaan terhadap kerasulannya Paulus. Karena Paulus seorang Romawi yang akhirnya nanti diadili di Roma, yang dianggap sebagai ini siapa? Dia warga negara Romawi. Dia bukan ikut di dalam jemaat mula-mula, di dalam rasul mula-mula yang dipilih oleh Yesus. Jadi benarkah ini rasul Tuhan? Maka orang bergumul tentang statusnya Paulus. Dua kaki nih, orang Romawi atau pengikut Kristus. Kalau dikatakan orang Romawi, kenapa bicara tentang Yesus? Kalau bicara tentang Yesus, dia bukan dari rasul yang mula-mula dipilih oleh Yesus bersama dengan Yesus. Maka jadi siapa ini? Maka itu sebab Lukas menuliskan tentang kerasulan Paulus sehingga untuk menunjukkan kepada Theophilus bahwa santer nama yang begitu besar ini, Paulus itu benar rasulnya Kristus. Nah, ini tujuan dari penulisannya. Oke, nggak panjang, kita masuk ke dalam kitabnya ya. Jadi dari kitab Lukas, saudara-saudara sekalian, kita melihat Lukas menuliskan kitab ini dengan satu penyelidikan yang sangat bertanggung jawab. Itu kita lihat dari mana? Dari Lukas, kitab Lukas pasal pertama tadi ya, sekali lagi saya bacakan. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Karena itu, kata Lukas, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya penyelidikan terjadi, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur. Ada satu pertanggungjawaban di situ. Nah, di sini kita melihat konfirmasi itu bahwa pertama, ya, Lukaslah yang menuliskan kedua kitab ini. Dan semangat penulisannya dengan semangat penyelidikan. Itu sebab ada motif yang berbeda dari Injil Lukas dari ketiga Injil sinoptik. Ada motif saksi seperti Matius, motif Markus, dan sekarang motif Lukas, motif penyelidikan. Siapa Lukas? Siapa Lukas? Kalau kita melihat di dalam Kolose pasal 4 ayat 14, dikasih tahu identitasnya Lukas oleh Paulus. Salam kepada Lukas sang tabib, pakai kata tabib pada saat itu adalah dokter. Jadi Lukas bukan seorang yang sembarangan, Lukas bukan seorang yang bodoh. Diperkirakan Lukas adalah seorang yang berketurunan Yunani. Maka dia orang yang begitu pintar dan dia seorang dokter. Dokter pada zaman itu bukan seperti dukun, tapi mereka orang-orang yang benar-benar belajar untuk memahami anatomi manusia. Dan tidak hanya itu, dari kedua tulisan ini kita dapat menyimpulkan dari surat-surat perjanjian baru, tulisan di dalam konteks atau teks bahasa Yunani yang sangat akademis, itu adalah penulisannya Lukas. Jadi dalam hal ini kita mengerti Lukas adalah seorang yang sangat dalam memahami bahasa Yunani. Penggunaan katanya, penyusunan bahasanya itu sangat clear. Dan di dalam hal ini kita mengerti kisah para rasul dan kitab Lukas dituliskan dalam bentuk sebuah buku sejarah. Mengapa demikian? Karena dia mencatat peristiwa demi peristiwa dari para saksi yang ditelitinya dan didengarkannya apa peristiwa yang sudah terjadi. Baik dari kisahnya Yesus di dalam kisah para rasul, baik di dalam kitab Lukas, baik juga dari kitab kisah para rasul tentang para rasul. Mulai dari Petrus, Stefanus, diaken itu sampai kepada Paulus, semua diselidikinya, semua peristiwa demi peristiwa yang terjadi lalu dicatatkannya. Jadi boleh dikatakan memang Injil Lukas dan kisah para rasul adalah tulisan yang sangat syarat dengan historical, sangat syarat dengan sejarah dan dituliskan dengan satu penyelidikan yang sangat tanggung jawab. Apakah ini benar? Bagaimana kita mempertanggungjawabkan secara historis ini tulisan yang benar? Saudara sekalian, ada begitu banyak scholar-scholar yang non-Kristen yang coba menyelidiki. Kalau ini catatan sejarah, seberapa presisinya ini valid? Jadi kita bersyukur Tuhan mengizinkan para scholar-scholar historical atau sejarah dari luar Kristen yang berusaha menyelidiki tulisannya Lukas. Dan dari penyelidikan mereka terbuktilah bahwa secara sejarah ini sangat bertanggung jawab. Karena akhirnya mereka mengatakan
Lukas di dalam penulisannya secara sejarawan dapat disejajarkan dengan sejarawan-sejarawan besar pada zaman itu. Pada zaman itu ada sejarawan yang punya catatan-catatan juga yang sampai sekarang dipelajari oleh dunia, yaitu seperti Tacitus, Herodotus, atau yang paling terkenal sejarawan Yahudi yang bukan Kristen tapi banyak mencatat peristiwa-peristiwa di dalam zaman itu yang dipengaruhi oleh kekristenan. Itu yang disebut dengan Josephus. Nah, ini banyak sekali penggunaan untuk membuktikan, mengklarifikasi bahwa apa yang kita alami di dalam masa Yesus dicatat juga oleh Josephus. Berarti itu konfirmasi bahwa secara historis kejadian Yesus itu bukan dongeng. Karena Josephus bukan orang yang percaya Kristen, dia seorang scholar Yahudi yang mencatat ya peristiwa ini terjadi, peristiwa ini terjadi, peristiwa ini terjadi. Sehingga orang bilang, Allah pribadinya Yesus itu kan bukan pribadi historis, itu kan cuma dongeng. Sejarawan dunia pada zaman itu mencatat. Perkamen-perkamen catatan Romawi juga mencatat. Ya seperti Alkitab mengatakan pada saat itu gubernur di situ siapa? Di dalam catatan Romawi juga ada catatan mereka mengutus gubernur mereka di kota itu apa. Jadi sinkron dia untuk membuktikan ini secara historis valid. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika dibuktikan oleh para sejarawan, ternyata saudara-saudara sekalian, nama-nama kota. Nah, ini menariknya dari Lukas. Waktu dia mencatat segala sesuatu itu ada unsur detail di situ. Nama-nama kotanya, bahkan sampai kepada desanya, bentuk-bentuk lembahnya diekspresikannya di situ, nama-nama tempatnya, atau bahkan nama-nama tokoh dan jabatan mereka dicatat dengan sangat presisi. Maka ketika diselidiki, apa yang dituliskan oleh Lukas benar secara historis. Bahkan saya lupa namanya, ada seorang sejarawan yang skeptik terhadap Lukas, dia menyelidiki semua, dia bahkan jadi Kristen karena terbuktilah semua yang ditulis oleh Lukas itu faktual. Bagaimana nama kotanya pada zaman itu secara presisi. Jadi apa yang dikatakan Lukas, aku menyelidikinya secara seksama, itu benar-benar sangat dapat dipertanggungjawabkan secara historis. Pertanyaannya saudara sekalian, bagaimana ya seorang Lukas bisa melakukan itu? Ada Google enggak pada zaman itu? Enggak ada. Ada map yang menunjukkan ketinggian dan segala macam enggak? Enggak ada. Ada perpustakaan yang bisa diaksesnya untuk mencatat semua itu enggak? Belum tercatat, setelah itu baru akan tercatat. Jadi bagaimana Lukas? Berdasarkan penyelidikan para saksi. Sekali lagi di dalam kitab Lukas tadi dikatakan, maka dari situ kita boleh mengerti. Inilah yang disebut mengapa kita percaya kitab Lukas, kisah para rasul yang adalah kitab secara sejarah. Ini kitab dalam bentuk kitab sejarah, kita percaya ini adalah kitab suci yang benar. Karena kita tahu Tuhan yang memimpin Lukas untuk mencatatnya melalui kesaksian dari orang-orang yang mengalami Kristus secara langsung. Jadi terpujilah Allah, kitab ini diteruskan sampai kepada kita sekarang untuk menunjukkan validnya isi hati Tuhan diberikan kepada kita. Lanjut, maka Lukas menuliskan ini untuk menunjukkan kepada pembacanya. Nah sekarang penulisnya Lukas kepada Theophilus dalam bentuk apa? Kita sudah pelajari sekarang why. Untuk apa ini dituliskan? Supaya kita boleh belajar melihat ini semua ya. Bahwa kitab kedua ini, jemaat sekalian, kitab kisah para rasul ini dituliskan untuk menunjukkan kepada para pembaca dan sekarang kepada kita juga bahwa kitab ini adalah bukti untuk kita boleh melihat sekarang jemaat yang akan membacanya, jemaat yang dulu membacanya, untuk mengetahui bahwa bukti dari ini dituliskan supaya kamu melihat inilah orang-orang yang berespon dengan ketaatan. Inilah para murid Tuhan yang berespon dengan sangat taat kepada panggilan dan pengutusan Kristus di dalam amanat agungnya. Di dalam sepanjang kitab ini, narasi ini terus diceritakan bagaimana orang-orang ini mau mentaati panggilan Tuhan. Mulai dari amanat agungnya dibacakan ulang di dalam pasal 1 ayat 8, tetapi kamu menerima kuasa, lalu Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Lalu dari situ respon kepada jemaat mula-mula sampai kepada Petrus, lalu nanti kepada diaken, sampai kepada rasul-rasul yang terus pergi di dalam ketaatan. Maka kisah ketaatan gereja mula-mula
dalam menjalankan panggilan Tuhan atas mereka. Menjadi kisah yang diberitakan kepada jemaat untuk menyadari inilah orang-orang itu. Sekaligus juga menjadi undangan bagi kita. Ini undangan yang sama yang diberikan Tuhan kepada kita, meresponi panggilan Tuhan. Apa arti keselamatan bagimu? Sebuah undangan untuk engkau dipanggil melayani Tuhan. Ini tujuannya kitab Lukas. Dari kisah kitab Lukas yang pertama dikatakan inilah yang dikerjakan oleh Kristus bagimu. Sekarang di dalam kisah para rasul dikatakan inilah panggilan bagimu. Dulu kamu mengerti dari kitab Lukas, Injil Lukas, bahwa kamu tahu apa yang dikerjakan Kristus, siapa Kristus, apa yang dikerjakannya dalam kehidupanmu untuk menyelamatkanmu. Sekarang di dalam kebangkitannya dimulailah babak baru, yaitu berdirinya gereja untuk menerima undangan bagimu sebagai umat tebusan untuk melayani Dia. Ini arti keselamatan. Maka seperti yang di dalam lalu-lalu yang saya sampaikan saudara, ketika kita mengatakan saya secara doktrin percaya predestinasi, saya percaya Yesus, saya mau mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi tidak ada kegerakan hati saya untuk masuk ke dalam gereja Tuhan, tidak ada kerinduan saya untuk melayani Tuhan. Maka itu yang dikatakan Calvin di dalam terang pembacaan ini, pertanyakan keselamatanmu. Karena undangan keselamatan adalah undangan untuk melayani Tuhan. Kita lanjut ya. Dalam hal ini ada satu hal yang sangat menarik, kalau kita baca kisah para rasul ini dituliskan di dalam bentuk yang sangat ideal, saudara-saudara, sangat ideal. Kan tadi dikatakan kenapa ini ditulis? Untuk menunjukkan bagi kita ketaatan orang berespon kepada panggilan Tuhan. Dan menarik, sangat perfect dicatat bahwa Petrus taat mengkabarkan Injil, Stefanus sampai mati, lalu yang para diaken lain mengkabarkan Injil, Paulus pergi di penjara, kapal karam dan segala macamnya dicatat dari kota ke kota, semuanya dicatat dengan sangat perfect. Tapi apakah ini menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan di dalam gereja mula-mula? Tentu tidak, tentu bukan itu tujuannya. Bukan mengatakan bahwa mereka sempurna, bukan. Gambaran dari kitab Lukas adalah menunjukkan ketaatan mereka untuk mau diutus. Tapi pembacaan Alkitab itu kan kita nggak bisa baca satu kitab berdiri pada kitab itu sendiri. Melihat satu kitab tentu kita melihat kitab-kitab yang lain. Ketika kita melihat kisah jemaat Laodikia, ketika kita melihat kisah jemaat di Efesus yang dituliskan di dalam kisah para rasul, maka kita lihatlah catatan-catatan di dalam kota-kota itu dari surat-surat Paulus. Maka kita dapati ternyata saudara-saudara sekalian, jemaat itu syarat dengan pergumulan yang sangat berat. Ada penganiayaan, ada ajaran sesat, ada perpecahan jemaat, ada teologi-teologi yang ngawur, ada Judaisme yang mix di dalam kekristenan, ada gambaran-gambaran Yunani, filsafat Yunani yang mau masuk ke dalam kekristenan. Wah, nggak gampang. Ternyata jemaat mula-mula mengalami dilema, mengalami pergumulan yang begitu berat. Jadi apa maksud Lukas menuliskan kitab ini? Apakah ini mau menampik semua kecacatan dari gereja? Bukan. Di satu pihak, ya ini dituliskan seperti sebuah gambaran yang perfect dari gereja, tapi bukan untuk menampik semuanya itu. Ini yang disebut Bible Interpret Bible, satu kelengkapan untuk saling menjawab. Tapi kenapa Lukas menuliskannya di dalam bentuk yang ideal seperti ini? Untuk menunjukkan bagaimana perjuangan gereja sebagai sebuah respon ketaatan atas panggilan Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, menyatakan kerajaannya dan untuk menyatakan Kristus sebagai Raja. Itu yang mau ditunjukkan, identity orang-orang Kristen di dalam meresponi panggilan Tuhan. Ini yang dituliskan oleh Lukas. Bagaimana mereka di tengah-tengah segala pergumulan yang dicatat di dalam kitab-kitab yang lain, tapi tetap mereka taat untuk mengerjakan panggilan. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, melalui hal ini kita boleh belajar apa paling tidak bagian kedua ini. Saudara, di dalam meresponi keselamatan kita dipanggil untuk melayani. Melayani itu di dalam sebuah undangan kerelaan, ketaatan. Tapi apakah dengan jaminan bahwa engkau taat, engkau menjadi mulus melayani Tuhan? Enggak. Ini yang mau dikasih tahu oleh kitab Lukas. Oleh kitab para rasul dari kitab Lukas ini. Di dalam melayani Tuhan, bahwa akan ada begitu banyak badai yang akan kita alami.
di dalam melayani Tuhan justru akan semakin banyak pergumulan. Kalau kita menarik di dalam kitab Mazmur, ini sebenarnya gambaran pola yang sama yang berulang dalam Alkitab. Apa dikatakan kitab Mazmur? Para Bani Korah berteriak, Tuhan, kau tempatkan mereka, para orang-orang yang fasik itu di jalan yang licin. Ada interpretasi yang salah, oh iya biar mereka kepleset mati masuk neraka. Bukan itu penafsirannya. Kata licin di dalam kata Mazmur itu, engkau tempatkan mereka di jalan yang sangat mulus. Sedangkan kami orang-orang yang setia kepadamu, kenapa kami malah banyak masalah? Sekali lagi saudara sekalian, ini menjadi satu pembelajaran buat kita. Jangan berpikir bahwa karena engkau mengikut Kristus jalanmu jadi mulus. Tapi jangan dibalik juga ya, ada saat-saat di mana engkau diberkati Tuhan dengan kemulusan lalu engkau pikir kayaknya aku bukan di jalannya Tuhan deh. Soalnya jalan Tuhan tuh harus menderita. Itu masokis juga, itu sakit juga ya. Itu jadi kayak kaum emis yang mengasingkan diri dari dunia, enggak boleh nikmati ini, enggak boleh nikmati itu juga salah. Kita bukan di situ. Tapi paling tidak yang kita mau pelajari, menjadi orang Kristen adalah diundang untuk setia taat kepada Tuhan. Dan di dalam ketaatan dan kesetiaanmu bukan menjadi garansi atau jaminan jalanmu mulus. Nggak gampang memang, nggak gampang. Tapi ini cara Tuhan. Why? Nah itu yang akan kita lihat nanti, bahwa melalui ini semua nama Tuhan dipermuliakan. Dan melalui ini semua Tuhan sedang memproses, membentuk, memurnikan kita. Ini cara Tuhan atas kita. Nah ini cara Tuhan mengasihi dan memperlengkapi kita. Maka Kisah Para Rasul memberitakan bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang turun atas kita. Melalui kita menjadi saksinya di dalam meresponi untuk menjadi orang-orang yang taat kepada panggilan Tuhan ini. Maka disitulah kerajaan Allah turun. Dan di tengah-tengah kerajaan Allah turun atas kita, saudara harus aware. Waktu engkau menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, engkau harus siap bahwa engkau berhadap-hadapan dengan kerajaan dunia. Engkau tidak bisa menampik ini. Ketika engkau mengatakan kalau gitu enggak enak, saya memilih untuk tidak ikut. Berarti engkau sedang memilih masuk kepada kerajaan dunia. Enggak ada orang yang netral. Saudara sekalian sedang memilih, engkau di mana? Yang jadi masalah adalah antara engkau memilih kerajaan Allah atau engkau ikut di dalam kerajaan dunia atau engkau sedang dua kaki. Nah ini yang jadi masalah saudara-saudara sekalian. Dua kaki. Ada guyonan dari seorang hamba Tuhan. You selalu bilang dua kaki. Bukankah manusia diciptakan memang dua kaki gitu ya? Iya maksudnya bukan itu. Dua kakimu ini kau letakkan di tempat yang mana? Saudara, berapa banyak orang beriman dengan iman yang kompromi? Ya saya mau kerajaan Allah ketika saya beribadah di sini. And then waktu saya keluar dari sini, saya ikut dengan kerajaan dunia. Nah itu yang disebut dengan dualisme di dalam kekristenan. Tapi undangan kehidupan yang dicatat Kisah Para Rasul adalah undangan untuk seluruh kehidupanmu. Adalah sebuah kehidupan yang hidup di dalam kerajaan Allah. Sebuah kehidupan yang menjadi kesaksian kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia. Inilah kita, inilah gereja. Bahwa kerajaan Allah tegak di muka bumi dengan cara Allah mendirikannya di dalam Kristus, kemuliaan Allah ditegakkan, dan gereja dipakai Tuhan untuk merepresentatifkannya dan menyaksikannya bagi dunia. Sekarang kita lanjut pembahasannya untuk kita mendalami kitab ini di dalam perenungan kita. Kitab Kisah Para Rasul disebut sebagai kitab permulaan atau hari lahirnya gereja. Ini tujuan dari Kisah Para Rasul. Baru saja kalau kita melihat saudara sekalian ada satu dilema, ada satu guyonan yang sangat serius di dalam hal ini. Apa seriusnya? Bukankah kurang lebih 53 hari yang lalu ada seorang yang dikatakan Tuhan menjadi kepala rasul, menjadi kepala gereja. Di atas Peter, batu karang ini berdirilah gereja. Bukankah orang itu baru saja merengek-rengek menangis seperti anak kecil karena rasa guilty-nya setelah dia menyangkal Yesus 3 kali. Setelah dia menolak Yesus sebagai Tuhannya. Setelah dikatakannya bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dan setelah itu dia merasa malu, lalu dia menangis, meronta-ronta seperti bayi karena dosa penyangkalannya itu. Tapi tidak lama saudara, tidak lama. Baru dari situ lalu dia 3 hari kemudian mengenal Yesus, bangkit. Lalu setelah itu di dalam 40 hari bersama Yesus dan akhirnya Yesus naik ke sorga. Sampai akhirnya 10 hari kemudian menantikan Roh Kudus turun.
kurang lebih 53 hari dari kondisinya yang merengek-rengek, lalu meninggalkan imannya untuk provokasi orang untuk menjadi nelayan lagi. Tapi hari ini apa yang terjadi kepada dia? Tiba-tiba sekarang justru dia berdiri tegak memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Dan dicatat di dalam Kisah Para Rasul itu, ini 3.000 orang dengar dan bertobat. Saudara, apa yang mau digambarkan di dalam kitab Lukas, dari kisah-kisah di dalam kitab Lukas, penyangkalan Petrus, dari kisah kitab Lukas, kematian Kristus seperti sebuah kegagalan atau akhir dari sebuah cerita, tapi justru menjadi sebuah babak baru bagaimana para rasul meneruskan misi dari Kristus. Apa yang terjadi saudara sekalian? Sekali lagi, Kisah Para Rasul mau menyatakan inilah setting baru, babak baru, inilah hari berdirinya gereja. What the point for us? Saudara sekalian, engkau mungkin tidak melihat ini menjadi suatu hal yang mengagumkan. Saudara, kalau benar-benar baca dan menyelidiki, justru Kisah Para Rasul ini adalah cerita yang menjadi mengubah dunia kepada satu babak baru, totalitas. Tidak ada di dalam sepanjang sejarah konsep agama yang pergi diutus untuk mengkabarkan. Seluruh konsep agama-agama dunia pada zaman itu adalah agama-agama lokalan. Saya punya dewa di tempat saya, dewa. Kalaupun ada agama monoteis, hanya Judaisme yang merasa superior dari bangsa lain. Tapi di sini ada satu keagamaan baru yang mengatakan bahwa Yesus sang orang Nazaret itu, dia mati lalu dia bangkit dan dia naik ke sorga. Sekarang diutuslah para murid untuk memberitakannya kepada seluruh dunia untuk menerimanya. Dari titik ini berdirinya gereja. Dari titik ini merubah seluruh paradigma dunia. Walaupun nanti abad ke-7 nanti muncul agama lain, agama monoteis yang lain seperti Islam. Tapi mari kita melihat saudara-saudara sekalian di dalam keindahan karya Tuhan. Di dalam cara Tuhan mengubah dunia. Melalui apa? Yesus yang bangkit mengutus para murid, orang-orang yang gagal ini menggoncang dunia. Dengan uangnya? No. Dengan power? No. Dengan militer? No. Tunggu sampai dia sukses baru mengguncang dunia? No. Dengan Roh Kudus turun atas mereka dan mereka menjadi saksi Tuhan. Dunia digoncangkan. Saudara, hidupmu mungkin engkau rasa bukan hidup yang begitu besar, hidup yang begitu berpengaruh, hidup yang begitu kaya dan whatever secara pandang kacamata dunia. Tapi bukan itu yang menjadi identitimu. Tapi ketika engkau menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, ketika engkau tahu bahwa engkau menjadi gerejanya Tuhan, dan ketika engkau tahu Roh Kudus turun atas engkau, bahwa disitulah engkau harus sadar, inilah panggilan kita untuk merubah arah zaman, untuk menunjukkan identitas kita kepada dunia. Inilah surat Kisah Para Rasul, sehingga begitu seriusnya lah kitab ini. Sebagaimana Tuhan mengubahkan hidupnya Petrus, demikian dia dipakai Tuhan sekarang menjadi orang yang mengubahkan dunia melalui cara berdiri tegak untuk mengkabarkan Injil. Berita apa yang diberitakannya? Bukan prosperity, bukan kenyamanan seperti berita Injil yang telah diberitakan oleh Romawi. Saudara sekalian, kata evangelion itu kata biasa pada zaman itu. Ini adalah propaganda yang dipakai oleh kerajaan Roma. Terimalah kabar baik. Kabar baik satu-satunya itu apa? Bahwa kalau kau jadi warga negara Romawi, engkau dapat keselamatan. Engkau dapat jaminan, engkau bisa bekerja, tidak ada orang yang boleh mengganggu kamu. Maka evangelion yang diharapkan orang adalah untuk berlomba-lomba dapat paspor warga negara Romawi. Tapi sekarang ada para rasul yang tadinya cuma nelayan-nelayan itu, ataupun tambah nanti Paulus yang skolar yang begitu belajar itu dari filsafat Yunani tapi sekarang mengikut Kristus, lalu mengatakan ada kabar baik yang lain. Kabar baik yang diberitakannya tentang apa? Bahwa ada berita tentang hidup baru, ada berita tentang pengampunan dosa, ada berita tentang pengharapan dan kuasa baru menjadi satu-satunya pengharapan bagi seluruh dunia, yaitu Kristus yang mati dan bangkit bagimu. Inilah berita yang mengguncangkan dunia, yang mengubah arah zaman pada zaman ini. Pada zaman itu, inilah berita yang pertama kali konsep agama yang dikirim ke seluruh dunia melalui motif pengutusan. Tidak ada motif ini di dalam konsep agama pada zaman itu, saudara-saudara. Tapi pertama kali dikatakan, pergilah membawa berita ini. Bagi kita mungkin sudah take it for granted. Ya iya, saya tahu. Tapi mengapa kita menjadi orang yang tidak melihat kelimpahannya?
Karena engkau menahan berita itu dalam hidupmu. Engkau menahannya, saudara sekalian. Saya pernah kasih ilustrasi kan ya. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bukan pengkabar kabar baik. Injil itu kabar baik kan ya. Nggak ada di dunia ini yang tidak pengkabar baik. Persoalannya, kabar baik apa yang kau beritakan dari mulutmu? Dalam persekutuan wilayah yang di sini dulu saya katakan kalimat ini. Kabar baik apa yang kita beritakan? Saudara, minimal yang paling common di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang pengkabar Injil bakso. Saya pakai ilustrasi ini ya. Semua kita suka makan kan ya. Saudara kalau udah suka makan, saudara tahankah berita itu di mulut saudara atau saudara beritakan kepada orang lain? Hal yang paling common, ketemu orang baru bicara soal makanan. Ketemu orang di pesawat, mau masuk penginjilan dari mana ya, putar, akhirnya bicara sampai bicara makanan lalu mendarat, sudah habis nggak masuk Injilnya. Oh dari mana? Oh dari Makassar. Oh iya Makassar saya tahu. Coto Makassar tuh enak. Nyambung langsung, nggak perlu kenal nama, siapa keluarganya, apa masalahnya, pokoknya lewat makanan. Oh dari mana? Oh dari Medan. Oh iya saya tahu. Makanan di Medan enak sekali. Nasi Padangnya beda loh di Medan. Nyambung langsung lewat di makanan. Kenapa? Karena kita merasa itu satu hal yang enak untuk kita beritakan. Pengkabar Injil kan ya. Satu kali ada seorang yang mengatakan suka bakso ketemu sama orang lain. Kamu hobinya ngapain? Makan. Wih sama. Makan apa? Bakso. Wih sama. Kamu senengnya makan bakso di mana? Oh saya suka makan bakso di sana. Wah kamu belum pernah makan bakso. Lo gimana sih? Dari tadi bilang sama-sama suka makan bakso. Dengar. Kalau kamu belum makan bakso di, misalnya contoh ya, di Sunter Hijau itu, bakso apalah namanya gitu ya, berarti kamu belum pernah makan bakso seumur hidup. Loh kok? Ya semua bakso sama lah. Oh tidak, kamu harus pergi ke tempat itu. Beda bro, beda. Lain, kuahnya itu langsung diambil dari mata air di Bogor sana. Beda. Itu tempat ambil mata air aqua, dari situ diambil kuahnya. Dagingnya sapinya itu daging sapi dari Australia. Oh beda, dagingnya beda. Daun sopnya ditanam khusus di puncak, di gunung, di Bogor sana. Diturunkan dari sana, segernya beda bro. Bumbunya, garamnya beda, bukan garam sembarangan. Itu garam dari gunung Himalaya, itu garam yang merah beda. Wah kalau gak pergi ke situ saya gak makan. Pertanyaannya saudara punya saham di tempat bakso itu? Kagak. Saudara dikasih gratis endorse makan di situ? Kagak. Saudara bayar makan di situ. Dan setelah makan gak ada si tukang baksonya bilang oke, silakan pulang, enak, bagus, kasih bintang 5, ini kertas baca SOP promosi bakso kami. Gak ada itu saudara. Hanya gara-gara lidah saudara menikmati makanan itu, maka saudara pergi, saudara pengen untuk orang lain juga menikmati makanan yang saudara nikmati itu, walaupun bayar. Pertanyaannya saudara sekalian, kabar baik. Kenikmatan apa yang paling besar disediakan Tuhan bagimu? Steak, spaghetti, bakso? Bukan. Kabar baik yang terbesar yang disediakan Tuhan kepadamu adalah Dia mati bagimu. Tidakkah engkau menikmatinya menjadi sebuah kenikmatan terbesar yang begitu indah dalam hidupmu? Bagaimana mungkin itu tertahan di dalam mulutmu? Ketika bertemu orang lain, engkau ingin orang lain menikmati bakso yang kau nikmati di lidahmu. Tapi engkau terlalu kecil untuk membawa orang menikmati keselamatan yang telah dihidangkan Tuhan bagimu, yang juga ingin Tuhan hidangkan baginya. Why? Kalau untuk bakso yang kita bayar kita beritakan, tapi untuk Injil yang kita terima dengan cara Kristus mati, kita terlalu enggan memberitakannya. Why? Something wrong with us. But kembali, ketika amanat agung itu diberikan oleh Tuhan kepada para rasul, mereka willingly, tanpa menunggu, tanpa komplain, tanpa minta perlengkapan, mereka pergi. Karena baginya tidak ada kabar baik yang lebih besar daripada hal ini. Berita tentang kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus finally menjadi titik
tengah sejarah, menjadi titik utama sejarah, menjadi titik yang akan mengubahkan dunia yang harus diberitakan. Karena tidak ada pengharapan bagi dunia di luar ini. Inilah keselamatan bagi kita yang sekarang kita terima. Para Gentiles ini yang sebenarnya tidak layak ini. Bukan orang-orang dari warga negara Yahudi dari keturunan Abraham ini. Tapi kita menerima itu semua. Maka sekali lagi saudara-saudara sekalian, panggilan yang sama seperti kisah para rasul. Sebuah panggilan undangan ketaatan untuk kita meresponi panggilan Tuhan. Mengkabarkan Injil bagi dunia. Maka ini yang dialami oleh Petrus. Si nelayan yang bukan orang berpendidikan itu. Si penyangkal Yesus itu. Si orang yang telah menolak Yesus itu. Yang juga memprovokasi orang untuk tinggalkan, untuk kembali menjadi nelayan itu. Sekarang dia tahu kelimpahan dari sukacita di dalam Kristus. Maka dia menjadi orang yang pergi dan berdampak bagi dunia. Sebagaimana dia diubahkan, sekarang dia dipakai Tuhan untuk mengubahkan, untuk memberitakan tentang hidup baru ini, pengampunan dosa ini, pengharapan dan kuasa yang satu-satunya di dalam Kristus sebagai jalan keselamatan ini. Itu sebab inilah berita yang paling agung itu yang diberikan kepada mereka, kepada Theophilus. Tapi ternyata ini bukan hanya diberikan kepada Theophilus. Saya bacakan buat kita Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Sebab bagi kamulah janji itu. Ini terusan surat itu kepada Theophilus. Dan bukan hanya bagi kamu saja Theophilus, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Apa maksud Lukas menuliskan hal ini? Saudara, ternyata kabar besar ini, kabar yang menggoncangkan dunia ini, yang diberikan sebagai apologetik untuk meneguhkan imannya Theophilus ini adalah berita yang juga diberikan kepada kita. Orang-orang yang masih jauh, kalau ditarik dari peradaban 2000 tahun jarak kita dengan mereka, ditarik jarak secara tempat dari Yerusalem sampai ke sini di dalam segala peradaban kita. Kita bukan orang-orang yang masuk hitungan secara logika, tapi berita itu diberikan kepada kita sekarang. Inilah berita Injil, inilah berita dari Kisah Para Rasul. Maka buku ini dikenal sebagai The Act of the Apostle. Bahkan lebih besar daripada hal itu, buku ini sedang menggambarkan kepada kita, membawa kita kepada satu keindahan yang luar biasa. The act of the Holy Spirit. Dia yang bekerja atas kita. Jadi saudara sekalian, Kisah Para Rasul mencatat kisah perjalanan panjang umat Allah. Kisah Para Rasul berkisah tentang perjalanan, baik itu perjalanan para rasul, baik itu perjalanan dari umat Allah, dari kota ke kota, jemaat-jemaat demi jemaat. Maka ini menjadi kisah yang mengajarkan bagi kita saat ini, sekarang ini, bahwa apapun perjalanan hidupmu, sebagaimana perjalanan umat Tuhan pada zaman itu, sekarang menjadi perjalanan yang sama dengan kita. Saudara sekalian, perhatikanlah, apapun perjalanan hidupmu, perjalanan spiritualitasmu di dalam pergumulanmu, di dalam pasang surut imanmu, perjalananmu di dalam mengikuti Yesus di dalam kehidupan imanmu, perjalanan pekerjaanmu di tengah-tengah dunia menghadapi segala tantangan dan pergumulan, bahwa segala sesuatu itu adalah pekerjaan di dalam dan bagi kerajaan Allah. Ini undangan kita. Dan ingatlah saudara sekalian, dalam panggilan itu, yang mungkin pekerjaan yang terlalu sederhana yang kau kerjakan, tapi itu semua adalah pekerjaan di dalam dan bagi kerajaan Allah, itu adalah pekerjaan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Di dalam surat yang lain dikatakan, Dia yang berdiam di dalam engkau, yang memimpinmu dalam kehidupanmu, yang akan memimpinmu dan akan engkau menghasilkan buah karena pimpinannya. Ini callingnya saudara sekalian. Saya dalam keterbatasan saya untuk mampu mengekspresikan, untuk membawa saudara sekalian untuk melihat betapa seriusnya undangan ini untuk kita. Betapa dalamnya, betapa mulianya hak istimewa ini juga diberikan kepada kita. Ini yang diinginkan oleh Kisah Para Rasul, oleh Lukas untuk Theophilus sadari. Ini yang Tuhan mau untuk kita sadari sekarang. Apapun perjalanan kehidupanmu sekarang di dalam penebusan, engkau sekarang hidup di dalam kerajaan Allah. Engkau hidup untuk kerajaan Allah dan engkau di dalamnya bukan karena kemampuanmu engkau bisa mengerjakannya, tapi karena ada Roh Kudus yang berdiam di dalam engkau, dan Roh Kudus adalah Allah yang memimpinmu. Engkau tidak tahu bagaimana cara berdoa, Roh Kudus yang memimpinmu. Engkau tidak tahu harus bagaimana melangkah, Roh Kudus yang memimpinmu. Engkau tidak tahu bagaimana mengerti firman, Roh Kudus yang mengartikan bagimu. Di dalam seluruh kehidupanmu, Roh Kudus yang bekerja untuk engkau menghasilkan buah. Ini undangannya. Maka pembukaan kitab ini jelas sekali mencatat bahwa ini adalah tulisan yang sequel.
sambungan dari buku sebelumnya itu Injil Lukas. Ini adalah lanjutannya Kisah Para Rasul, kisah tentang umat Allah. Tapi tidak berhenti di situ sebenarnya, menarik sekali. Ini kisah tentang Yesus Kristus Sang Raja bagian kedua. Kitab Lukas, kisah tentang Yesus bagian pertama. Kisah Para Rasul, kisah tentang Yesus Sang Raja bagian kedua. Di mana kisah pada buku kedua ini menceritakan kembali apa yang Yesus sudah kerjakan dan apa yang Yesus kerjakan. Menarik sekali saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat secara narasinya dari pasal 1 nanti sampai pasal akhir 16 itu, cerita tentang Yesus itu hanya muncul di awal kan ya, nama Yesus. Dari ayat 1, Theophilus aku beritakan tentang Yesus sampai ayat 7. Setelah itu langsung peralihan kepada Roh Kudus, lalu peralihan kepada gereja-gereja. Loh, kalau ini tentang Yesus, kenapa cuma 7 ayat pertama bicara tentang Yesus? Menarik sekali saudara-saudara sekalian, justru ini cara Lukas men-settingnya. Bagaimana lanjutan kisah umat Tuhan itu semua didasari dari apa yang dikerjakan oleh Kristus, dan bagaimana lanjutan kisah umat Tuhan itu semua didasari dari penyertaan dan doa Yesus untuk kita. Ini yang mau dikatakan oleh Kisah Para Rasul. Jadi secara misterius, secara indah dan begitu mulia, Yesus selalu muncul di dalam sepanjang sejarah kisah ini, di dalam sepanjang penulisan kisah ini, untuk sebagai tanda dia menggenapi janjinya. Motif yang sama sebenarnya yang mau dikatakan kepada kita, sepanjang hidupmu saudara sekalian, tidak pernah Yesus hilang. Nah itu yang saya kasih ilustrasi tentang hidup kita ini sebuah film kan ya. Saya tutup di bagian ini untuk minggu depan kita sambung. Apa yang dikatakan? Ilustrasi yang beberapa waktu lalu saya katakan, saudara, hidup kita ini sebuah film. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak menjadi sebuah film. Karena semua orang kita tonton, dan jangan lupa hidupmu ditonton. Ingat ilustrasi ini. Maka apa yang terjadi? Persoalannya saudara-saudara sekalian, film kehidupanmu itu seru atau tidak? Atau itu menjadi film yang boring? Kalau kita nonton sebuah film, ada film-film yang boring kan ya? Ada film-film yang apaan sih? Mau aktornya sehebat apapun, film itu bisa saja boring. Mau film itu aktornya sesederhana apapun, tapi filmnya kok bisa jadi seru? Semua itu ditentukan oleh siapa? Sutradaranya. Bagaimana dia men-setting film itu menjadi satu film yang seru. Maka saudara sekalian, pertanyaan yang sama buat kita. Setting hidupmu di dalam film yang kau jalankan sekarang. Siapa sutradara hidupmu saudara sekalian, siapa? Apakah dirimu sendiri? Atau Tuhan yang menjadi sutradaranya? Maka mari coba lihat. Sebuah film yang begitu keren. Sampai sekarang film yang saya suka itu Saving Private Ryan. Kayaknya belum ada yang bisa ganti di hati saya. Kalaupun mendekati itu yang apa? Hacksaw Ridge ya, yang perang antara yang seorang Advent yang berjuang untuk tidak angkat senjata perang dengan Jepang itu. Saya memang suka film perang ya, agak maniak sedikit lihat darah gitu. Tapi di dalam motif itu sebuah keindahan yang dimana ada sutradara yang mengemasnya. Ada emosi di situ, ada action di situ, ada sinematografi yang begitu indah yang digambarkan di situ sehingga nggak cupu-cupu kayak buar, editan apinya payah ini gitu kan ya. Tapi kok seru begitu, bagaimana epic semuanya diatur dengan baik. Maka kita puas menonton film seperti itu. Bagaimana orang lain melihat hidupmu? Adakah orang lain puas melihat hidupmu? Atau setelah melihat atau menonton hidupmu orang berpaling dan memaki si hantu belau itu? Pertanyaannya, bagaimana hidupmu ditonton orang ditentukan dari siapa sutradaranya? Yang kedua, pertanyaan lagi, sebuah film yang baik, di mana sutradaranya? Apakah dia narsis untuk nyempil muncul terus? Gua nggak mau tahu, pokoknya setiap kali kamera action saya harus muncul. Pada saat nanti frame pertama cut, saya harus muncul. Kalau jadi kayak gitu filmnya, jadi apa itu film? Kamera action, oke mulai bung 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 bung, cut kata si sutradara. Ini film apa? Garing itu film. Tapi si sutradara rela hidden di belakang untuk film ini menjadi film yang bermutu. Coba bayangkan film kehidupanmu. Kalau Allah sutradaranya berapa indahnya. Tapi sekaligus juga
Orang-orang berkata, mana Tuhan? Mana Yesus di dalam Kisah Para Rasul? Tidak kelihatan. Tapi dia rela hidden di belakang. Coba kalau Tuhanmu sang sutradara itu setiap kali harus muncul dalam hidupmu. Tidak ada yang berani nonton hidupmu. Karena apa? Tiba-tiba engkau mau melangkah, Tuhan bilang dari sorga, cut! Mau main-main dalam dosa lu ya. Kamera, action. Gak ada yang mau teman sama saudara. Karena Tuhanmu begitu mengerikan. And yet dia rela hidden menatamu di belakang. Tapi yang ketiga, hal yang paling indah dari film kehidupan kita, saudara-saudara sekalian, sebenarnya, nah ini yang digambarkan oleh Kisah Para Rasul, bukan hanya siapa sutradaranya, tapi pertanyaan yang paling indah dari Kisah Para Rasul, siapa aktor utamanya? Alkitab mengatakan, engkau hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam engkau. Bagaimana kehidupanmu menjadi indah? Karena ada seorang aktor utama yang hidup di dalammu. Sebenarnya kalau engkau sadar, walaupun engkau sebuah film, engkau cuma peran pembantu, saudara sekalian, engkau peran pembantu. Kristuslah aktor utama dalam kehidupanmu. And yet, engkau terus berusaha untuk mengambil alih, untuk berusaha menggapai engkau menjadi aktor utama. Maka engkau gagal menghidupi kehidupanmu. Tapi Kisah Para Rasul menariknya adalah bukan hanya sutradaranya yang hidden, si aktor utama itu rela hidden. Tapi dalam sepanjang penulisan dari Kisah Para Rasul 1 sampai pasal 16 terakhir itu, setiap kali para rasul itu muncul, para diaken itu muncul melayani Tuhan. Sebenarnya siapa yang mereka layani? Kristus yang sedang mereka beritakan. Dan bagaimana mereka tangguh untuk menjalani seluruh kehidupan mereka. Karena mereka tahu Kristus yang hidup di dalam kehidupan mereka. Dan karena mereka tahu mereka mampu menjalankannya karena Kristus yang mati dan bangkit untuk mereka. Inilah sang aktor utama itu yang rela hidden. Tapi dia yang sebenarnya diberitakan. Tapi apa yang dicatatkan? Sepertinya aksi-aksi heroik dari bagaimana Petrus berkuasa berkhotbah 3.000 orang bertobat tanpa mic, tanpa toa. Seorang Paulus yang tadinya penganiaya jemaat menjadi seorang scholar yang begitu besar berhadapan dengan filsuf Yunani untuk mengabarkan Injil. Seorang Stefanus yang begitu kecil rela dirajam batu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Seperti aksi-aksi heroik. Tapi di belakang itu semua itu menjadi film yang begitu indah. Karena Allah sang sutradara rela hidden di belakangnya. Karena sang aktor utama Kristus rela hidden di dalamnya. Tapi justru melalui kehidupan yang seperti itu, kehidupan mereka menjadi kehidupan yang begitu mulia. Pertanyaan penutup hari ini saudara sekalian. Kehidupan seperti apa yang kau hidupi? Maka undangan dari Kisah Para Rasul adalah apa? Kehidupan untuk hidup di dalam meta narasinya Allah. Kehidupan untuk masuk dalam kehidupan kerajaan Allah. Di mana Kristus yang menjadi aktor utama dalam kehidupanmu, di mana Allah yang menjadi sutradara dan Roh Kudus yang mengatur tata retak, tata ruang, tata gerak hidupmu untuk engkau boleh menikmati kehidupan yang begitu mulia. Ini setting yang diundang Tuhan untuk engkau hidupi. Maka pertanyaannya, engkau mau menghidupi kehidupan yang seperti apa? Kehidupan berdiri di tengah-tengah dua kaki, engkau katakan engkau hidup di dalam Kristus. Tapi kehidupan yang kau hidupi di dunia adalah kehidupan yang sama dengan dunia yang dimana Tuhan tidak boleh intervensi. Maka engkau gagal hidup. Dan itu adalah kehidupan yang jauh lebih tidak enak daripada orang di luar dunia, di luar sana. Itu sebab peringatan Tuhan mengatakan, kalau engkau mau panas, panas sekalian. Kalau engkau mau dingin, dingin sekalian. Jangan suam-suam kuku. Saudara, orang di luar sana anti kepada Tuhan, maka dia puaskan hidupnya dengan segala kenikmatannya. Orang di dalam Tuhan memuaskan hidupnya di dalam Tuhan. Lalu bagaimana dengan yang suam-suam kuku? Dia mau Tuhan, dia mau dunia. Dia mau Tuhan, dia mau dunia. Lalu bagaimana kehidupannya? Jadi tidak jelas, maka orang yang seperti itu malah menjadi kehidupan yang tidak enak. Jadi orang-orang yang terus dualisme di dalam kehidupannya adalah orang-orang yang akan terus menjadi orang yang meragukan. Akhirnya lihat, dunia kok lebih enak ya? Tapi mereka, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang mengalami aniaya, tidak ada satu kali pun bertanya kenapa dunia lebih enak. Karena mereka tahu, di balik segala penganiayaan itu, sang sutradara sedang menata film yang begitu indah. Sang aktor utama sedang bekerja untuk menyatakan kemuliaannya. Melalui kehidupan yang begitu ordinary, mengubah sejarah dunia. Inilah Kisah Para Rasul. Melalui kehidupan kita yang begitu ordinary, Tuhan mau menata kita, Tuhan mau memakai kita. Inilah panggilan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. How? Dengan cara menerima undangan untuk membuka hatimu, dibentuk, dipimpin di dalam firman-Nya, dibentuk, dipimpin dalam gerejanya untuk bertumbuh bersama, untuk diutus bersama.
Minggu depan kita akan lihat ini. Satu tema yang begitu serius dari Kisah Para Rasul, lanjutan dari Lukas. God calls you and in to send you out. Mari kita berdoa. Tuhan, sadarkan kami betapa seriusnya rancangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Apa arti kebangkitan Kristus bukan menjadi satu hal yang hanya urusan personal kami menjadi jaminan untuk kami mati masuk sorga. Tapi kebangkitan Kristus menjadi tanda kerajaan Allah berdiri di muka bumi. Dan kami diundang masuk ke dalamnya. Dan kami dipanggil untuk menjadi utusan-utusan Tuhan. Untuk mewartakannya, menyaksikannya bagi dunia. Dan karena itu Tuhan, kami minta belas kasih-Mu. Kami tidak tunggu hidup kami menjadi extraordinary baru kami menjadi orang yang dipakai Tuhan. Tapi di dalam ordinary life kami, justru di situ Allah bekerja. Karena Roh Kudus berdiam di dalam kami dan rancangan kemuliaan Allah dinyatakan melalui kami. Karena Kristus sudah mati dan bangkit, mengundang kami masuk ke dalam bagian dari keluarga kerajaan Allah untuk diutus keluar ke tengah-tengah dunia menjadi saksi Tuhan. Teguhkan hati kami Tuhan, sadarkan kami, inilah panggilan kami sebagai umat Allah. Inilah arti hidup kami sebagai gereja. Sehingga kami tidak menjadi sembarangan hanya memikirkan ego kami, mengejar segala kepuasan dan kesenangan kami, tanpa kami melihat lagi seluruh waktu kami, seluruh hal yang kami kerjakan adalah sebuah kehidupan di dalam kehidupan kerajaan Allah. Bagaimana kami menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami kalau kami hanya terus mengejar kesenangan kami? Bagaimana kami menjadi berkat bagi banyak orang ketika kami hanya terus memikirkan apa yang kami senangkan untuk Tuhan hidangkan bagi kami? Bagaimana kami menjadi sebuah kemuliaan, memancarkan kemuliaan dan kasih Kristus kalau kami hanya terus memikirkan target-target kami, tanpa pernah memikirkan apa yang menjadi isi hati Tuhan atas kami, tanpa pernah memikirkan untuk merelakan hidup kami di dalam tatanan pimpinan Tuhan, tanpa pernah memikirkan dan sungguh-sungguh menggumulkan apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kerap kali kami menjadi gagal bukan karena kami tidak tahu firman, tapi sering kali kami menjadi gagal karena kami sering kali membangun tembok dalam hati kami. Karena sering kali kami memelihara ego kami. Tuhan ampuni kami. Sebagaimana para rasul, orang-orang ordinary itu telah Kau pakai dengan luar biasa. Sekarang di dalam zaman ini Engkau mengundang kami dan mau memakai kami. Beri kami kerelaan hati untuk mau Kau bentuk. Beri kami kerelaan hati untuk mau Kau pimpin. Beri kami kerelaan hati untuk mau Kau pakai. Berbelas kasih atas kami Tuhan. Ajar kami supaya kami kiranya mau menghancurkan tembok-tembok yang kami bangun. Supaya kami mau merelakan untuk segala hal ego kami dipangkas. Untuk menjadi orang-orang yang mengerjakan segala sesuatu seturut kehendak Allah. Menggenapi rancangan kemuliaan Allah di tengah-tengah zaman ini. Ini kami gereja-Mu, pakailah kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali akan mengadakan seminar kelima kali doktrin antropologi di dalam menyelidiki doktrin kemanusiaan. Maka di seluruh dunia hanya ada dua pendapat mengenai tema ini. Pertama, melihat manusia sebagai binatang makin evolusi dan akhirnya menjadi makhluk yang tertinggi dunia. Kedua, antropologi dengan pemikiran manusia diciptakan oleh Tuhan mengikuti peta teladan Allah. Tetapi karena kejatuhan di dalam dosa menjadi makhluk yang begitu berani berbuat dosa. Sehingga kacau balau masyarakat ini. Evolusi tidak pernah bertanggung jawab. Kenapa di dalam kemajuan manusia mendadak timbul dua kali peperangan dunia yang menghancurkan kebudayaan dan kejatuhan moral begitu hebat. Tema kali ini sangat penting mengingatkan kita kembali. Kita berasal dari Tuhan dan kita sekarang sudah jatuh dalam dosa jauh dari Tuhan. Itu sebab kita perlu pertobatan. Kita perlu kerohanian dipulihkan kembali. Dan kita perlu firman yang membawa kita kembali kepada segala sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Harap kali ini di dalam seminar tentang antropologi kita mendapat penggugahan, kita mendapat kesimpulan sehingga bagaimana memulihkan kita, menjadikan kita orang
yang lebih nuntut kebenaran dan lebih mendapatkan kemajuan di dalam pimpinan Tuhan yang mengeluarkan kita dari kemerosotan, dari dosa, dan membawa kita ke dalam pengharapan yang lebih indah, mencapai apa yang direncanakan Tuhan untuk hari depan kita masing-masing.